Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salamuti Hakim dengan NIM 215222307 dari Fakultas Teknologi Industri Prodi Teknik Industri UII. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya menceritakan ceramah singkat tentang pentingnya menunaikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang meliputi, yaitu yang pertama ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mendirikan sholat, selanjutnya menunaikan puasa dan berzakat, dan juga pergi haji bila mampu. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha, perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja, dengan pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Sholat menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam, dan berat hukumannya bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Dan seluruh amalan yang baik Nabi sebutkan, yaitu wa a'lamu anna khaira a'malikumus sholatu. Dengan arti ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukanlah hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syair yang membedakan antara umat Islam dan juga umat kaum kafir. Adapun hadis tersebut berbunyi, bainar rojuli wa bainas syirki kufri tarkas sholati. Dengan arti antara seseorang dengan kekufurannya dan kesyirikannya adalah orang yang meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lain-lain. Dengan makna, saat meninggalkan sholat, maka dia yang sudah berada di ambang pintu kekafiran, sehingga sholat harus ditegakkan. Maka, jika ada orang yang berbuat baik namun tidak sholat, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Untuk itu, sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, sehingga amalan kita sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sungguh bahagia orang yang menjadikan petuah dan wasiat Rasulullah SAW sebagai panduan hidup. Hadis agung yang singkat berisi 3 wasiat yang menghimpun semua kebaikan dunia dan akhirat. Wasiat tersebut antara lain yang pertama yaitu, apabila engkau hendak sholat, maka bayangkanlah bahwa ini adalah sholat terakhirmu. Hendaklah perbaiki sholat, sempurnakan rukun-rukunnya seperti ruku dan sujudnya. Begitu juga dengan sunnahnya. Barang siapa mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka akan menjadi perisai untuk mencegah sifat keji dan munkar. Wasiat kedua yaitu, agar selalu menjaga lisan atau perbuatan yang membuat kita menyesal. Jika ucapan belum keluar, artinya si pemilik lisan masih bisa introspeksi diri. Jika terlanjur dikeluarkan, maka akan memaksa untuk menanggung resiko. Wasiat ketiga, agar qanaah jangan sekali-kali mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Kendalikan sifat iri dan juga sifat dengki. Oleh karena itu, sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah, jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan untuk sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran, sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu dari keutamaannya yaitu dengan melaksanakan sholat subuh yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain.
Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan. Sehingga kita dapat terhindar dari golongan-golongan orang yang lalai dalam sholatnya. Dari situ dapat diartikan bahwa dengan sholat yang benar dan khusyuk berarti kita sudah menjalankan suatu amalan yang menjadi tiang kehidupan. Jika tiang itu tidak benar, akan roboh seluruh bangunan dan fondasi kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang mengatakan, jika ingin melihat bagaimana seseorang itu, maka lihatlah dari sholatnya. Apabila sholat kita baik, insya Allah baik pula seluruh amalan kita. Sebab, ketika kita sudah mengerjakan sholat dengan benar, khusyuk, dan sepenuh hati karena Allah, kita sudah totalitas menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah sebagai bukti ketakwaan kita. Sholat 5 waktu memiliki makna dan waktunya masing-masing, yang berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari, yakni dengan sholat subuh membawa keberkahan dan ketenangan pikiran dari awal hari. Dengan sholat zuhur mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dalam kesibukan. Dengan menjalankan sholat asar dapat menyegarkan semangat di tengah hari. Dengan menjalankan sholat maghrib menjadi waktu introspeksi di saat senja, dan dengan menjalankannya sholat isya kita dapat menutup hari dengan doa-doa. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Dengan arti, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir. Dengan artian lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka dapat disejajarkan dengan orang yang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang juga buruk, jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk saat kumandang azan telah terdengar. Lalu bersegeralah datang ke masjid. Namun, untuk perempuan lebih diutamakan menjalankan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat Al-Ankabut dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Sholat bukanlah sekedar amalan yang baik saja, namun juga menjadi bagian utama yang dihisab pada hari akhir. Apabila banyak orang yang meninggalkan sholat demi duniawinya, bukan tak mungkin banyak ancaman bahaya bertubi-tubi. Hal ini ditafsirkan langsung pada Al-Quran dalam surat Al-Mudatsir ayat 45-43 yang berbunyi, Ma'asalakum fisakor, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Kami ini dulu tidak mengerjakan sholat. Berdasarkan fakta tersebut, tidak rajin sholat bisa menimbulkan efek domino yang cukup membahayakan. Sebagai contoh, Nabi menyuruh anak kita untuk sholat wajib mulai dari 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, maka Nabi suruh pukul. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun, dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Sekian, sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini,
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhi dari perilaku orang yang dengan sengaja dengan mudahnya meninggalkan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Sekian sedikit penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan segudang manfaat bagi saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.